menambah masalah menurut kita. Iya. Tapi mungkin menurut Allah itu akan menyelesaikan masalah karena kita mungkin membawa orang yang tatkala dia berdoa sulit untuk Allah tidak mengijabah doa-doanya. Rahasia itu kita simpan sampai pada akhirnya kita beritahukan setelah ada jalan keluar. Orang yang sudah siap susah, maka dia akan siap hidup bahagia. Jamaah yang tahu kalau posisi Malika ini sedang dalam keadaan ditipu oleh oknum tersebut. Santri itu kan dididik untuk siap menjadi apapun. Iya. Tahu dan kita melihat santri tidak selalu dididik untuk menjadi seorang kiai atau mubalik. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mata TV Waalaikumsalam. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya, Wildan Husna, di program Kajian Ramadan Matahari TV 1445 Hijriah. Kali ini, Matahari TV menghadirkan narasumber yang cukup istimewa, seorang pengusaha dan juga santri. Selamat datang, Bang Haji Multajam. Selamat datang Bang Wildan di kantor Malika Travel. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Kita udah diterima di kantor Geraha Malika ini, Bang Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukannya gimana, Bang Haji, di bulan puasa ini? Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini Malika Travel masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat dari Kota Tangerang yang ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan ini. Tidak kurang dari sekitar 500 jamaah dari awal Ramadan hingga nanti puncaknya di momen Lailatul Qadar. Mereka akan melaksanakan ibadah umroh dari Indonesia langsung menuju Saudi Arabia. Berarti sekitar bulan Ramadan ini sekitar ada 500 jamaah. Insya Allah sekitar ada 500 Masya Allah, jamaah. banyak juga, Bang Haji. Alhamdulillah. Malika ini alhamdulillah. apa sih, Bang Haji? Malika ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di penyelenggaraan ibadah haji khusus dan ibadah umroh. Dan alhamdulillah kami berdiri dari tahun 2007, tepatnya di tanggal 27 Februari 2007 Masehi. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah berumur di 17 tahun. 17 tahun berarti ya? kurang Alhamdulillah, lebih. alhamdulillah. Pas saya datang ke sini, Bang Haji nih ya, ngelihat gedung yang megah, ya kan, orang-orang tahunya kan Malika ini sudah besar, Alhamdulillah. sudah sukses, Alhamdulillah. jamaah umroh dan haji khususnya sudah banyak. Alhamdulillah. Tapi apa sih yang yang tidak diketahui oleh masyarakat ini bahwa Malika itu pernah apa gitu? Ngerintisnya gimana, Bang Haji? Iya, alhamdulillah. Malika ini dirintis di awal kami setelah melangsungkan pernikahan. Saya menikah di tahun 2006, kemudian di 2007 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya beserta istri saya dan orang tua saya tentunya bersiap untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Malika Wisata Utama. Di 2007 itulah saya mulai memantapkan diri saya untuk menjadi seorang pengusaha di jasa pelayanan ibadah haji khusus dan umroh. Kenapa saya mendirikan perusahaan Malika Wisata Utama? Karena memang saya dari kecil sudah suka dengan namanya traveling. Kemudian setelah saya lulus dari pondok pesantren, tepatnya di tahun 2002, orang tua kami mempercayakan saya pribadi
untuk membimbing jamaah haji. Dan itulah pertama kali saya melaksanakan ibadah haji. Kemudian berjalan dengan waktu, di 2003 saya berangkat juga melaksanakan ibadah haji sebagai pembimbing ibadah haji. Waktu demi waktu saya merasa nikmat dan merasa nyaman ada di usaha penyelenggaraan ibadah haji ini. Sehingga setelah saya menikah, momen yang amat sangat berharga itu saya langsung tuangkan, saya langsung dirikan sebuah perusahaan yang bernama Malika Wisata Utama. Nah, historinya kita tarik dulu sebentar Bang Haji Iya, ke belakang siap. ini. Sebelum membentuk perusahaan Malika ini, atau sebelum menjadi pengusaha haji dan umroh ini, di bidang travel ini, Iya. Haji Multajam itu sosok dari background yang seperti apa sih gitu? Iya. Alhamdulillah, sebelum saya mendirikan perusahaan ini, background saya adalah santri. Saya ini santri lulusan Pondok Pesantren Darul Rahman. Di tahun 96 saya masuk ke Pondok Pesantren Darul Rahman. Kemudian di 2002 saya lulus di Pondok Pesantren Darul Rahman. Kemudian dipercayakan oleh guru kami, Profesor Kiai Sukron Ma'mun, untuk mengabdi selama 1 tahun di Pondok Pesantren Darul Rahman. Kemudian saya melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. 2006 saya menikah. Nah, kalau di kuliahnya itu jurusannya apa, Bang Haji? Saya- Apakah relate nih sama yang dikerjakan sekarang gitu? Betul. Di kuliah saya mengambil jurusan ekonomi konvensional, fokusnya di manajemen keuangan. Oh, pantes ya. Jadi untuk mendirikan usaha ada background di kuliahannya juga. apa, Betul. tentang manajemen ekonomi dan lain-lain atau manajemen keuangan gitu. Betul, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngaji ke kiai-kiai kita Bang Haji ya kan, katanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja gitu kan. Barang siapa yang bertemu kepada Allah, maka akan dibuatkan jalan gitu Betul. oleh Allah. Nah, apa sih yang kira-kira orang tuh belum tahu sebagai Pak Haji sebagai personal, Bang Haji sebagai personal ataupun sebagai owner daripada Malika Group ini? Kisah apa yang kira-kira membentuk Malika menjadi sedemikian yang kita lihat seperti sekarang ini, Bang Haji? Betul. Kuncinya adalah dimanapun kita berusaha, ada satu pepatah yang kita pasti hafal semuanya. Ada makalah dalam Mahfudhat itu manjada wajada, itu pasti harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kemudian cobaan demi cobaan pasti akan mendatangi kita. Kunci kedua adalah man sobaro dhofiro. Barang siapa bersabar pasti akan beruntung. Dan selanjutnya perusahaan ini tentunya jatuh bangun itu sudah sesuatu hal yang biasa. Apalagi produk kita ini adalah produk jasa. Produk yang tidak terlihat produknya, tapi kita mendapatkan satu poin yang beruntung adalah tatkala orang ingin membeli produk kita, mereka membayar terdahulu, baru mereka merasakan produk yang akan kita berikan. Oleh karena itu, service excellent, amanah dalam pelayanan itu menjadi utama yang kita utamakan di dalam perusahaan ini. Di 2007 kita mendirikan, kemudian di 2010 kita mendapatkan cobaan yang amat sangat luar biasa. 2011 kita mulai bangkit kembali. Di 2012 itu cobaan yang amat sangat luar biasa. Cobaan yang amat sangat besar yang menghabiskan seluruh aset harta benda di perusahaan. Boleh kali disepil Bang Haji, kira-kira apa tuh biar jadi evaluasi buat kita semua gitu. Pada saat itu 2012 banyak sekali sisa kuota haji yang tidak terpakai saat itu. Sehingga biasanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berusaha bagaimana caranya kuota haji terserap oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, pada saat itu kita ditawarkan bahasanya siapa yang siap untuk melaksanakan ibadah haji, untuk menyerap sisa kuota yang ada, maka ia akan melaksanakan ibadah haji di tahun tersebut, tahun 2012. Singkat cerita, dari beberapa jamaah yang siap untuk melaksanakan ibadah haji, mereka mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian, orang yang kita percaya untuk mengurus itu semuanya berkhianat atau dia kabur
membawa sebagian besar dana jamaah tersebut. Itulah yang membuat perusahaan kita ini benar-benar terpuruk sepuruk-puruknya. Nah, kalau boleh tahu itu slotnya berapa kuota ya Bang Haji? Kalau slotnya berapa kuota kita tidak tahu, karena itu internalnya dari Kementerian Agama. Tapi yang jelas itu amat sangat merugikan saya selaku perusahaan travel haji dan umroh, dan tentunya jamaah yang siap berangkat, tapi saat itu tidak diizinkan untuk mengisi kekosongan kuota yang tersedia. Nah, itu sampai minus Bang Haji? Bukan hanya sampai minus atau wah rugi-rugi dikit lah, atau sampai benar-benar minus itu? Itu bukan hanya rugi dikit, tapi menghabiskan seluruh aset yang kita miliki. Kita punya transportasi, kita jual, kita punya harta, sebagian tabungan, modal perusahaan, semua juga kita keluarkan untuk menutupi kerugian yang pada saat itu karena posisi kita sudah full payment hotel, sudah isu tiket, jamaah sudah siap berangkat, tapi pada akhirnya jamaah harus menelan pil pahit ini dan menunggu sabar untuk diberangkatkan di tahun berikutnya. Jadi Bang Haji ganti tuh semua uangnya ke jamaah atau gimana Bang? Semuanya kita ganti. Semuanya kita ganti, dan tidak ada satupun jamaah yang tahu kalau posisi Malika ini sedang dalam keadaan ditipu oleh oknum tersebut. Karena tatkala kita punya musibah, kemudian kita curhat atau memberitahukan kepada seseorang yang belum tentu dia akan kasihan kepada kita, yang akhirnya rasa kepercayaan mereka akan berkurang kepada perusahaan kita. Jadi rahasia itu kita simpan sampai pada akhirnya kita beritahukan setelah ada jalan keluarnya. Jadi benar-benar integritas ini dijaga betul Wajib. Betul. Jadi jangan sampai-sampai customer atau klien ini atau jamaah-jamaah ini tahu masalah apa yang dialami oleh Malika. Betul. Yang penting tahunya uang mereka kembali. Gitu betul. Kan? Jadi nggak curhat-curhat masalah itu lah Bang Haji. Betul. Nah, itu kan di titik terendah mungkin Pak Haji. Iya. Sampai menghabiskan aset, transportasi, ngejual segala macam barang-barang dan lain-lain. Ya kalau menurut saya itu benar-benar rugi gitu loh. Luar biasa. Luar biasa, dicoba oleh Allah, namanya cobaan jadi cobain itu maksudnya. Betul, betul. Jadi ini titik poinnya untuk pelan-pelan merangkak naik ini gimana Bang? Subhanallah, kita yakin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tatkala kita sedang dalam terpuruk yang amat sangat kita rasakan, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ujian itu melewati kita, luar biasa, Allah berikan bantuan dari seluruh penjuru yang kita rasakan. Di tahun 2012 itulah kita perdana menjadi provider visa. Tiba-tiba saja ada owner dari Mazaya Group, provider visa, muasasah yang dari Mekah datang ke kantor kita menawarkan untuk Malika menjadi salah satu provider visa yang ada di Indonesia ini. Padahal orang-orang lain nyari-nyari itu ya? Padahal orang-orang lain mencari dan belum tentu begitu cari orang Arab langsung percaya. Tapi kita diberikan kepercayaan, ini dibantu urus, orangnya datang ke kantor diri. dan menawarkan diri. Masya Allah, itu luar biasa. Itu pertama kali Allah turunkan bantuan yang amat sangat luar biasa. Kemudian luar biasanya, padahal pada saat itu jamaah yang tidak berangkat mayoritas orang Tangerang. Harusnya secara logika Malika ini menjadi travel yang kepercayaannya berkurang di masyarakat Kota Tangerang. Tapi di tahun itu orang daftar ke Malika seperti berduyun-duyun datang untuk melaksanakan ibadah umroh. Pernah kita di bulan Desember di 2012 ada jamaah daftar ke kita sampai tembus di angka 3.000. Dan itu satu bulan. Oh, 1 bulan 3.000. Di bulan Desember itu daftar 3.000. Sampai kita kewalahan untuk menerima pendaftaran tersebut. Saya merasa Allah saya tidak sendiri. Allah selalu membantu kita tatkala kita memang benar-benar
berserah diri, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah balasan yang diberikan Allah dari hasil kesabaran mungkin dari kerugian-kerugian ini, apa gimana? Iya, kemungkinan besar. Karena pada saat itu yang tertipu bukan hanya Malika Travel. Banyak travel lain juga yang tertipu. Ada yang di antara mereka yang tidak siap mengambil jalur pintas untuk kabur, untuk menghindar dari ujian tersebut. Tapi alhamdulillah kita menghadapi, seluruh jamaah kita hadapi satu persatu, sehingga alhamdulillah summa alhamdulillah, kita ingat pepatah di pondok kita, bil imtihan yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian manusia akan menjadi mulia, dan dengan ujian pula manusia akan menjadi hina. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Nah gini Bang Haji, balik lagi ya. Ini mohon maaf nih, Iya. kita maju mundur gitu kan. Masih ada yang belum clear di kepala saya ini ya. Jadi kan ini harusnya ketika orang mengalami kerugian, usaha pertama gitu kan, mengalami kerugian yang tidak kecil dan ini sangat besar sekali nominalnya sampai menjual aset dan lain sebagainya. Kondisi kejiwaan Bang Haji itu gimana waktu itu? Inilah bersyukurnya kita dididik menjadi santri. Saya 6 tahun menjadi santri. Guru kita selalu mengatakan orang yang sudah siap susah, maka dia akan siap hidup bahagia. Tapi orang yang selalu ingin hidup bahagia, belum tentu dia siap untuk hidup susah. Jadi dulu saya menikah belum punya apa-apa. Tatkala diuji dengan tidak punya apa-apa pun, itu suatu hal yang biasa. Yang penting Allah berikan kesehatan buat kita, anak-anak kita diberikan kesehatan, istri diberikan kesehatan, itu sudah kenikmatan dan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Mohon maaf ini belum menjawab pertanyaannya Bang Iya. Haji. Jadi kondisi kejiwaan itu galau kah? Gimana? Galau, Apa yang udah pasrah aja ya Allah gitu. saat itu galau pasti, Iya, tapi karena manusiawi galau lah ya. manusiawi. Tapi galau bukan solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Kita hadapi aja. Masalah sebesar apapun kalau kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Jadi saya hadapi semuanya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kehati-hatian. Alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi evaluasi besar-besaran pada akhirnya. Betul, dan Ketat itu di menjadi pelajaran terbaik yang amat sangat manfaat untuk kita usaha di kedepannya. Dan setelah itu alhamdulillah, setelah kejadian 2012, alhamdulillah, Malika semakin dewasa, semakin berhati-hati lagi dalam bekerja sama, dan alhamdulillah sampai saat ini ujian yang sama tidak pernah menimpa kembali kepada perusahaan kita. Baik lagi ke titik balik tadi Pak Haji. Dari kerugian kemudian merintis, merangkak semakin besar, semakin besar. Ada nggak sih pengalaman spiritual gitu loh Bang Haji? Yang ini tuh nggak tahu saya ini ngelakukan ini, saya ngelakuin aja gitu. Iya. Yang itu bisa ngerubah Malika tuh jadi titik balik bener-bener gitu. Ada pengalaman yang amat sangat luar biasa. Tatkala saya dalam keadaan sulit sesulitnya di tahun 2012 itu, saat itu saya kedatangan guru kita yang mungkin seluruh alumni Pondok Pesantren Rahman kenal, almarhum Kiai Haji Ahmad Dhofir. Oh iya. Saat dalam kesulitan saya yang amat sangat luar biasa, beliau tiba-tiba datang, diajak oleh Ustadz Tubagus Masnun saat itu. Dibawa ke saya, dan begitu saya melihat Kiai Ahmad Dhofir, itu seolah-olah lisan saya ada yang membimbing untuk mengatakan, Ustadz mau pergi haji nggak tahun ini? Padahal di belakang saya orang yang akan melaksanakan ibadah haji, yang sudah siap itu belum ada kepastian bisa berangkat atau tidak. Tapi setelah saya menawarkan ke almarhum Kiai Haji Ahmad Dhofir untuk melaksanakan ibadah haji, dan beliau langsung mengatakan, ya pasti mau, siapa yang tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji. Itu keadaan Malika sedang dalam kondisi yang tidak pasti. Oh. Iya kan? Kemudian saya ambil paspornya, setelah saya ambil paspornya, saya kerjakan, luar biasa. Saat itu jalan keluar terbuka semuanya. Ini kan kalau secara logika kan nggak masuk Bang Haji. Betul. Kita aja belum tahu jamaah Malika ini jadi berangkat atau tidak. Betul. Di sisi lain, ya kan, Bang Haji menawarkan
Betul. Kepada guru Bang Haji ini mau haji atau tidak. Kan kalau kalau kita belajar ilmu manajemen gitu kan, Betul. ketika ada masalah, Betul. kita perbaiki dulu masalah yang ada. Betul. Dengan mengambil ini kan sebenarnya secara ilmu logikanya gitu kan Betul. menambah masalah, Bang Haji. Betul. Menambah masalah menurut kita. Iya. Tapi mungkin menurut Allah itu akan menyelesaikan masalah karena kita mungkin membawa orang yang tatkala dia berdoa sulit untuk Allah tidak mengijabah doa-doanya. Mungkin itu titik poinnya. Betul. Setelah saya menawarkan beliau menyerahkan paspornya kepada saya. Kemudian saya meminta kepada beliau untuk mendoakan agar Allah memudahkan seluruh usaha saya. Tanpa saya mengatakan masalah apa yang sedang saya hadapi. Jadi kuncinya apa tuh, Bang Haji? Berarti harus menyerahkan benar-benar ikhlas gitu ya? Betul. Tatkala kita ada masalah, doa itu yang paling kita utamakan. Dan doa dari orang-orang yang soleh, dari para kekasih-kekasih Allah yang tatkala mereka berdoa sulit untuk Allah tidak mengijabahnya, itu menjadi salah satu kunci kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, balik lagi ke tentang usaha yang Bang Haji jalankan. Ini kan travel haji plus dan umroh, haji plus dan umroh gitu, Bang Haji. Ini kan sebenarnya seperti pisau bermata dua. Ini bisa jadi tajam, bisa jadi tumpul gitu kan. Ini bisa jadi ini tuh mendekatkan kita dengan Allah. Karena dengan adanya kita itu adalah wasilah. Betul. Orang itu menjalankan rukun Islam yang kelima atau ibadah umroh dan lain sebagainya. Bang Haji melihat fenomena ini seperti apa, Bang Haji? Kalau di travel haji umroh, selama kita memang memiliki niat untuk berusaha amanah, melayani tamu Allah dan tamu Rasul, sudah pasti Allah akan mudahkan. Dan kalau ada profit, itu adalah bagian dari hadiah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mengatakan bahwasannya ini usaha pure bisnis, karena di dalamnya adalah amat syarat dengan ibadah. Oleh karena itu, Malika sendiri dalam melayani tamu Allah, tamu Rasul, kita selalu tekankan kepada seluruh pembimbing untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Anggap orang tua yang daftar ke perusahaan ini adalah orang tua kita. Anggap adik-adik yang masih muda daftar ke perusahaan kita, ini adalah sebagai adik kita. Dan dengan seperti itu, alhamdulillah, summa alhamdulillah, niat yang tulus dari para pembimbing Malika Tours and Travel akan terus terjaga. Kemudian bicara tentang background sebelumnya sebagai santri. Ya. Kok bisa sih santri menjadi pengusaha gitu? Gimana Bang Haji ya? Santri itu kan dididik untuk siap menjadi apapun. Iya. Kita tahu dan kita melihat santri tidak selalu dididik untuk menjadi seorang kiai atau mubaligh. Tapi santri akan siap tatkala Allah memang takdirkan menjadi seorang pengusaha yang santri. Menjadi seorang politisi yang santri. Apalagi menjadi seorang pengusaha. Insya Allah santri akan siap menjadi apapun profesi yang akan dihadapinya. Jadi jangan minder loh. Jadi jangan minder apabila kita menjadi santri, belum tentu takdir kita Allah akan jadikan kita menjadi seorang kiai. Sekarang emang insecure Bang Haji. Betul. Itu gimana caranya biar santri itu nggak insecure menghadapi hidup gitu Bang Haji? Ya harus nikmati kehidupan takdir yang Allah berikan. Karena kita sering dengar itu bahasa arih nafsaka anit tadbir. Istirahatkan diri kita untuk tidak ikut mengatur takdir yang akan Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita pengen menjadi pengusaha, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ustadz. Kadang-kadang kita melihat teman-teman kita sepertinya menjadi ustadz, ternyata Allah takdirkan menjadi pengusaha atau sebaliknya. Yang jelas takdir apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan buat kita semuanya. Nah, balik lagi ke tadi ayat yang dilantunkan oleh Bang Haji tadi kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan gitu kan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki
dari jalan yang tidak duga-duga. tidak diduga-duga gitu kan. Maksudnya ini mungkin ya jalan yang tidak diduga-duga ini gitu kan. Hasil daripada proses pembelajaran yang luar biasa dari kehidupan ini Bang Haji ya. Kalau saya merasa takdir saya menjadi pengusaha travel haji dan umroh karena memang dari lulus pondok pesantren saya membimbing jamaah haji dan saya merasa nyaman dengan takdir ini. Seneng aja gitu ngejalanin. Saya merasa menikmati dengan takdir yang Allah berikan kepada saya. Tiba-tiba saja lulus dari pondok pesantren saya diminta oleh orang tua saya untuk membimbing jamaah haji. Dan itu adalah sebuah takdir yang amat sangat indah buat saya. Jadi ini saya tidak mengatakan tiba-tiba saja saya menjadi seorang pengusaha. Karena memang sudah saya cita-citakan, sudah saya manage kehidupan saya, bagaimana caranya setelah saya nikah, saya menjadi pengusaha di travel haji dan umroh. Seperti itu Bang Wildan. Jadi apa dengan lika-liku Bang Haji, kemudian Malika, perusahaan yang Bang Haji jalanin ini. Malika sekarang itu sebesar apa sih Bang Haji? Malika sekarang saya merasa karena saya dilahirkan bukan dari seorang orang tua pengusaha. Saya merasa apa yang Allah berikan kepada saya ini sudah amat sangat cukup lebih dari prediksi yang saya prediksikan atau dari target yang saya targetkan. Alhamdulillah Malika Travel di tahun ke-17 ini sudah memiliki anak perusahaan, kita memiliki Malika Transportasi. Apa aja transportasi itu? Malika Transportasi itu kita memiliki bis untuk disewakan untuk pariwisata, ya. untuk ziarah antar provinsi. Kalau boleh gitu. tahu udah berapa Bang Haji bisnya sekarang? Alhamdulillah bisnya saat ini baru 30. Udah 30 Bang Haji, baru 30 berarti kan insya Allah nambah lebih banyak lagi. Insya Allah, Bang Haji, ya. insya Allah. Luar biasa udah 30 bis itu kalau kira-kira kalau bis itu dijajarin 30 bis lumayan juga Bang Haji panjang gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian di tahun ini juga alhamdulillah dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim kita akan membuat pondok pesantren yang bernama Malika Islamic Boarding School yang berlokasi di Kota Tangerang. Dan di bulan Februari kemarin, sebelum Ramadan, kita sudah meletakkan batu pertamanya untuk pembuatan pondasi. Dan insya Allah targetnya di bulan Februari tahun 2025, pondok pesantren itu sudah berdiri dan akan siap menerima santri ajaran baru dari SMP dan SMA. Nah, dibilang usahanya tadi kan ada travel, haji dan umroh, kemudian ada transportasi, ya. kemudian pendidikan, bidang yang lain lah, bukan bidang usaha lah Bang Haji ya. Itu bidang pengabdian masyarakat. Betul. Nah, bidang usahanya apa lagi Bu? Kita ada juga di Pandeglang. Itu ada Mikail Properti Nusantara. Itu bergerak di rumah subsidi yang dikelola oleh anak-anak teman-teman Iqdar yang ada di Banten. Terakhir Bang Haji, pesan-pesan kira-kira khususnya pada santri umumnya untuk kaum muslimin sekalian untuk menjadi pengusaha yang sukses kayak Bang Haji ini, apa aja tipsnya? 3 tips lah Bang Haji. Iya, tip yang pertama adalah mantapkan diri kita untuk menjadi pengusaha yang sukses. Karena menjadi santri tidak selamanya Allah takdirkan kita menjadi seorang ustadz atau kiai. Yang kedua, perbanyak sholat duha atau wajibkan dalam diri kita sholat duha itu menjadi sholat yang ke-6 setelah sholat 5 waktu. Kemudian perbanyak minta doa sama orang-orang yang menurut kita doanya itu akan memudahkan dalam setiap langkah kita untuk menggapai cita-cita kita. Tentunya yang 3 tips ini harus dibarengi dengan usaha yang tidak ada henti-hentinya Bang Haji ya. Jadi usahanya itu jangan 3, kurang-kurang. yang keempat harus menjada wajada. Iya. Jadi begitu pemirsa Mata TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama mendengar daripada ini adalah pengalaman daripada ayat
yang dilantunkan oleh Bang Haji tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Dari pengalaman Bang Haji kita bisa belajar bahwasanya Allah itu akan memberikan sesuatu hadiah kepada kita manakala kita lulus dari cobaan-cobaan yang telah Allah coba kepada kita. Cukup sekian, terima kasih Bang Haji. Sama-sama, waktunya alhamdulillah Bang Wildan. kita bisa diterima di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan Malika menjadi lebih maju dan sukses lagi Bang Haji. Amin, amin ya Allah. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah Malika bisa bermanfaat untuk amin umat. Ya Allah. Amin. Terima kasih pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.